Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan mengajarkan kepada saudara tentang tutorial untuk menyelesaikan kasus efisiensi teknis dan sumber-sumber inefisiensi teknis dengan menggunakan software Frontier. Dalam minggu yang kemarin, saya mengajarkan kepada saudara untuk menganalisis efisiensi teknis dengan menggunakan software Frontier, tetapi tanpa menggunakan atau tanpa menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab inefisiensi teknis. Nah, di dalam model software Frontier itu ada dua pendekatan yang dipergunakan, yaitu yang pertama adalah pendekatan komponen error model. Pendekatan ini seperti yang saya ajarkan minggu kemarin, yaitu kita hanya mencoba untuk menganalisis tingkat inefisiensinya saja atau menganalisis tingkat efisiensinya saja. Kemudian yang kedua itu adalah jika kita ingin menganalisis tingkat inefisiensi atau tingkat efisiensi dengan mencoba untuk mencari tahu faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya inefisiensi itu, maka kita bisa menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu namanya pendekatan TE effect model. Nah, dengan menggunakan TE effect model ini, maka kita harus memiliki data yang kita duga itu bisa menjadi penyebab timbulnya inefisiensi yang dilakukan oleh petani. Nah, secara teoritis inefisiensi itu bisa disebabkan karena masalah manajemen atau karena masalah sosial budaya yang ada di petani. Misalnya saja umur yang ada pada petani, responden, kemudian tingkat pendidikan, kemudian pengalaman kelompok tani, kepemilikan lahan, jenis pola tanam, dan lain sebagainya. Ini merupakan faktor-faktor yang berdasarkan hasil penelitian terdahulu itu banyak diduga sebagai faktor yang menjadi penyebab inefisiensi teknis. Nah, dalam data kita kali ini kita masih mencoba untuk menggunakan data yang kemarin, yaitu data yang terdiri dari 60 responden, kemudian jumlah produksi, ini produksi jagung. Jumlah produksi jagung itu dinyatakan dalam satuan kilogram. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap produksi jagung itu jumlahnya ada 6, yaitu luas lahan yang diukur dengan satuan hektar, benih diukur dengan satuan kilogram, tenaga kerja diukur dengan menggunakan hari orang kerja, kemudian pupuk diukur dengan satuan kilogram, ini pupuk kimia, kemudian pupuk kandang diukur dengan satuan kilogram, dan pestisida dalam satuan liter. Sedangkan faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab inefisiensi teknis pada kasus ini adalah umur, pendidikan, pengalaman, kelompok tani, kepemilikan lahan, dan jenis pola tanam yang dipergunakan oleh petani. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan itu sama dengan yang kemarin, yaitu yang pertama kita akan mencoba untuk mengubah datanya dalam bentuk log atau dalam bentuk len. Ini saya copy dulu, saya pindah ke sheet yang lain. Sebentar, saya copy di bawahnya saja. Oke, nah setelah itu kita harus mengubah datanya dalam bentuk log atau dalam bentuk len. Tetapi data tersebut yang diubah itu adalah hanya data tentang data X1-nya atau data variabel
independennya. Sedangkan data untuk data-data yang kita duga sebagai sumber inefisiensi teknis itu kita tidak rubah dalam bentuk log atau len. Nah, sedangkan nomor respondennya itu kita rubah, nama respondennya kita rubah dalam bentuk nomor responden. Di sini ada 60 responden. Kemudian jangan lupa juga kita memasukkan kode dari jenis data yang kita pergunakan. Karena kita menggunakan data cross section, maka kita ngasih kodenya itu untuk data cross section itu adalah 1 untuk semua data yang kita miliki. Nah, setelah itu maka kita kopikan data yang sudah kita miliki. Kita coba kopikan ke lembar kerja yang lain. Nah, kemudian jangan lupa untuk meletakkan 6 angka di belakang koma. Kita blok dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah itu kita akan simpan data ke dalam folder Frontier. Jadi saya cari dulu folder Frontiernya. Nah, ini ada folder Frontier 41, kita simpan di sini. Jangan lupa kita pakai tipe data disimpan dalam bentuk MS-DOS. Kemudian kita kasih nama, misalnya kita kasih nama EPP1. Kita simpan, save. Oke, yes. Nah, setelah itu data yang ada di sini kita tutup. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita membuka data kita pada folder Frontier tadi. Nah, data tadi kita kasih nama EPP1TXT. Nah, kita harus merubah extensionnya itu menjadi DTA. Ekstensinya kita rubah EPP1. Extension itu yang ada di belakang titik ini dirubah menjadi DTA. Nah, setelah itu kita buka mesin Frontiernya. Run. Nah, kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, yaitu yang pertama kita menggunakan T atau terminal. Kemudian, nah ini pertanyaan, apakah kita disuruh memasukkan 1 jika kita menggunakan komponen model.
komponen model ini yang tidak mempergunakan analisis sumber-sumber yang menjadi penyebab inefisiensi teknis. Sedangkan yang nomor 2 ini adalah TE efek model. Ini kita pergunakan apabila kita juga mencoba untuk mengetahui sumber-sumber yang menjadi penyebab inefisiensi teknis. Sehingga kita di sini mengetik nomor 2. Hal-hal yang lain itu hampir sama. Nama datanya tadi adalah epp1.dta. Kemudian nama outputnya epp1.out. Kemudian kita mengestimasi fungsi produksi. Variabelnya sudah dalam bentuk log. Kemudian jumlah datanya 60. Time periodnya untuk penelitian itu adalah 1. Kemudian jumlah observasinya 60. Regresornya itu sebanyak 6. Kemudian ini yes. Nah, ini ditanya, kalau di dalam TE efek model itu ditanya ada berapa faktor-faktor yang kita masukkan ke dalam model yang kita duga itu menjadi penyebab inefisiensi teknis. Nah, kita tadi memiliki Z sebanyak 6. Berarti di sini kita tulis 6. N. Nah, dari sini kita sudah dapat menemukan atau kita sudah dapat menghasilkan output dari software Frontier yang menggunakan TE efek model. Nah, perbedaannya dengan komponen model di mana? Kalau di dalam komponen model itu kita tidak akan mendapatkan hasil analisis dari sumber-sumber penyebab inefisiensi teknis. Jadi di sini di final MLE estimate ini beta 1 sampai beta 6 ini adalah menunjukkan ini adalah konstanta, yang ini adalah X1 sampai dengan X6. Sedangkan yang delta 1 sampai delta 6 ini adalah menunjukkan dampak atau pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan yang diduga menjadi penyebab inefisiensi teknis. Nah, cara membacanya itu sama dengan yang kemarin saya ajarkan. Kita lihat aja nilai T rasionya. Dalam hal ini misalnya yang delta 2 ini berpengaruh negatif terhadap inefisiensi teknis. Kemudian delta 3 itu juga berpengaruh terhadap inefisiensi teknis secara negatif. Jadi dalam hal ini dalam data ini itu ada 2 hal yang diduga menjadi penyebab inefisiensi teknis, yaitu delta 2 dan delta 3. Nah, delta 2 dan delta 3 itu apa isinya? Jadi kita lihat lagi yang tahu adalah yang pengelola data. Ternyata delta 2 itu adalah pendidikan dan delta 3 itu adalah pengalaman petani. Jadi artinya adalah dia berpengaruh secara negatif, pendidikan dan pengalaman petani. Yang ini adalah pendidikan, kemudian yang ini adalah pengalaman petani. Jadi cara menginterpretasikannya, jika ini berpengaruh signifikan pada taraf alfa 5%. Jadi ini berpengaruh pada derajat kesalahan 5%. Nah, kita bisa menginterpretasikannya bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap inefisiensi
inefisiensi. Artinya adalah jika pendidikan ditingkatkan, maka inefisiensi petani itu akan mengalami penurunan. Jadi semakin baik tingkat pendidikan petani, maka tingkat inefisiensinya itu semakin kecil. Nah, begitu juga dengan pengalaman petani. Pengalaman petani itu nilai T rasionya juga 2, sekian gitu, 2,00 sekian, dan ini berpengaruh juga terhadap penurunan inefisiensi pada usaha tani dengan derajat kesalahan 5% atau derajat kepercayaan 95%. Ini artinya bahwa semakin lama petani melakukan kegiatan budidaya usaha tani jagung ini, maka tingkat inefisiensinya itu semakin berkurang, dapat semakin berkurang. Nah, itulah cara untuk menginterpretasikan faktor-faktor yang menjadi penyebab inefisiensi pada software Frontier. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.